Yin Xiao tampaknya tidak memikirkan pikiran Qin Yichen. Masing-masing mengurus urusan mereka sendiri menggosok dagunya, berpura-pura memikirkannya, dan kemudian mengangkat mulutnya lagi. Jadi, jangan katakan bahwa saya mempersulit Anda, dan membuat semua harta Anda serahkan, dan biarkan Yuan Che dan mereka belajar beberapa pelajaran. Bahkan jika masalah ini terungkap, saya tidak akan meminta Anda untuk masalah di masa depan. Begitu kata ini keluar, Mei Wuyan yang penuh harapan tiba-tiba mengubah wajahnya yang cantik dan gigi peraknya mengatup. Ini bisa dianggap menjual wajah kakak laki-lakinya. Mengambil harta itu, dan diajari oleh 1000 orang Liga Kerajaan. Akhir terbaik untuk Tuan Muda Qin pasti cedera. Belum lagi harta karun itu, yang semuanya diperjuangkan oleh Tuan Muda Qin dengan putus asa. Betapa berharganya di luar kebiasaan. Tanpa harta, dengan basis kultivasi sendirian dan dengan luka-luka, di makam para dewa, hampir mustahil untuk dipindahkan. Jika Yin Xiao benar-benar melakukannya, bahkan jika Tuan Muda Qin benar-benar dapat bertahan, saya khawatir ketika saatnya tiba, itu pasti akan menyebabkan kejatuhan. Terutama cara yang terakhir telah memprovokasi banyak musuh. Dan banyak pembangkit tenaga listrik mendengar ini. Dan seringai menikmati kemalangan orang lain. Lalu berkata, Tuan Muda Yin datang sendiri. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa karena wajah yang menawan? Wajah Zhang Tua Yuan Chena juga sangat konyol, dan diam-diam menganggap Tuan Muda yang bijaksana. Latihan seperti itu tidak hanya memberikan wajah Mei Wuliang, tetapi juga membuat kerangka bajingan kecil ini tidak ada. Meskipun Yin Xiao hanya mengatakan pelajaran, akankah Yuan Chen menunjukkan belas kasihan? Terlebih lagi, mengambil hartanya dan menghancurkannya menjadi anjing mati. Ketika saatnya tiba, pria manapun akan melompat keluar, dan bisa jatuh ke dalam reruntuhan. Dan inilah mengapa Peak Powerhouse, seperti Yin Xiao, hanya menjaga komunikasi dengan Yuan Che sebelumnya, tetapi tidak secara pribadi berpartisipasi dalam kompetisi harta karun grup Tiambao. Karena menjelajahi Gods Vestige itu berisiko, seperti binatang penjaga, dan pemaksaan patung Shen Wouqi, bahkan jika Yin Xiao menghadapinya, itu akan sulit. Singkatnya, tidak sulit untuk memperjuangkan masalah orang yang secara langsung mencegat harta tubuh. Terlalu banyak. Yuan Che mencibir. Meskipun dia tahu bahwa dengan karakter bajingan kecil ini, dia akan sangat marah. Tapi bagaimana dengan itu? Saya harus mengatakan bahwa waktu pemilihan Yuan Che sangat bagus. Menurut pendapatnya, meskipun Qin Yichen bisa mendapatkan benda bagi, dia juga memiliki benda bagi. Dan Golden Immortal berambut ungu yang dengan arogan tidak kehilangan bajingan kecil ini, sekarang tidak tahu hidup atau mati. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kelompok terlemah Qin Yichen, tetapi sebaliknya mereka memiliki 1000 liga kerajaan. Mereka tidak hanya memiliki 3 pembangkit tenaga listrik dengan 9 pencapaian besar lapisan surgawi, tetapi juga surga muda pilihan puncak keabadian emas seperti Tuan Muda Yin. Bajingan kecil ini hanya satu orang, bukan hanya bagaimana Anda ingin melakukannya. Bahkan, Yuan Che sekarang dapat memikirkan banyak cara untuk mengemasi Qin Yichen. Bajingan kecil ini hanya dihancurkan untuk berurusan dengan Tuan Muda Yin. Berapa banyak kupu-kupu cerah yang bisa dia tembak jika dia menamparkan di sampingnya? Dai Zhongshan dan yang lainnya mendengar ini, tetapi dalam hati menggerutu. Ketakutan, sangat sulit, itu hanya membunuh mereka. Tetapi bahkan jika ada kemarahan di hati mereka, semua kupu-kupu yang cerah tidak akan berani menunjukkannya dengan mudah, karena situasinya lebih baik daripada manusia. Mereka bisa berjalan di lingkaran dalam. Terus terang, mereka mengandalkan prestise 2 tuan muda, tetapi sekarang Ziyun, salah satu dari 2 kekuatan pertempuran puncak, tidak hadir. Tuan Muda Qin tidak biasa, tapi dia juga sulit dikalahkan. 4 tangan. Yin Xiao tampak mencemooh, seolah-olah dia telah memakan Qin Yichen. Tetapi Mei tidak melihat apa-apa, tetapi dia mengerutkan kening. Secara alami, dia tahu bagaimana Qin Yichen akan berakhir jika dia melakukan apa yang diinginkannya. Segera, Mei Wuli maju selangkah dan Shen berkata, Yin Xiao, apakah wajahku begitu tidak berharga? Yin Xiao memiringkan kepalanya dan menyeringai. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan menatap. Atau apa yang harus kamu lakukan? Sepertinya bertanya. Tetapi Yin Xiao tidak memberi Mei Wu kesempatan untuk berbicara sama sekali. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Kali ini ada banyak karakter licik di makam para dewa. Kamu punya 10.000 di lembah bunga. Dan saya memiliki 1000 liga kerajaan. Ada kekuatan lain. Bahkan orang dewasa ras ilahi yang tidak mampu kita singgung. Kamu bisa mempertahankan 10.000 lembah bungamu. Itu tidak mudah. Jangan membuat dirimu terbakar. Suara Yin Xiao menjadi lebih dingin. Terlebih lagi, kamu harus tahu bahwa bukan hanya aku yang mengikuti harta ini. Aku bisa memberimu beberapa wajah. Tetapi orang lain ingin memindahkan anak ini. Apakah kamu masih bersikeras untuk menyimpannya? Mei Wu mengerutkan kening. Itulah sebabnya dia dalam kesusahan. Makam pembangkit tenaga dewa sebagai awan. Yin Xiao bisa berhenti hari ini. Tapi bagaimana dengan pembangkit tenaga puncak lainnya? Belum lagi bagian persahabatan Qin Yichen. Itu tidak sebanding dengan perlindungan berulangnya. Bahkan jika itu sepadan, semakin sering,
itu secara alami akan mengganggu pembangkit tenaga listrik puncak lainnya. Dan dia hanyalah salah satu dari Golden Immortal Pets itu saja. Dan itu jelek. Bahkan jika itu hanya untuk objek pembagi yang didapat Qin Yichen darinya, pembangkit tenaga listrik lain sudah cukup untuk tidak kehilangan wajahnya. Setelah hening, Mei Wurui harus berteriak kepada Sen. Saya menonton di sini. Jangan pergi terlalu jauh. Saat ini, dia paling bisa menjamin bahwa Qin Yichen hanya menyakiti Yuan Che. Dan bahkan jika 1000 liga kerajaan ingin mencari tempat, dia setidaknya bisa belajar dari Qin Yichen dan tidak bisa membunuhnya. Karena itu, Mei Wuli melangkah maju, menepuk bahu Qin Yichen, dan berkata dengan hati yang serius, "Saudaraku, kamu bisa pergi hari ini. Kamu mengerti kebenarannya. Untuk sesaat, tetaplah King San tanpa khawatir tentang membakar kayu. Sekarang, setidaknya untuk menyelamatkan nyawa." Berhenti sejenak, Mei Wulei berkata lagi, "Setelah masalah ini terungkap, jika saudara laki-laki saya mau, dia bisa berjalan bersama kami." Qin Yichen membeku, menatap saudara laki-laki itu. Saya tidak tahu apakah saya harus berterima kasih atas perlindungan yang kuat dari Mei Yan, atau karakter karismatik, tetapi saya benar-benar merasa hangat. Mei Wu rela melepaskan dirinya, setidaknya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Yin Xiao mendengar ini, tetapi berkata dengan senyum aneh, "Ya, berikan bantuan tepat waktu. Ia memiliki andil untuk memenangkan hati orang. TSK, dengan kemampuan seperti itu, jika Anda memasuki 10.000 lembah bunga. Ada juga tempat, jika Anda tidak membalas dendam terhadap 1000 royalik saya, dan bahkan saya ingin memenangkan hati Anda. Sayangnya, hari ini saya melepaskan kata-kata saya tidak akan mentolerir Anda." Mei Wu Mei mengerutkan kening dan berkata, "Ini hanya manusia. Saya tidak memiliki banyak pikiran kotor." Dan Mei Wuyan juga maju dan menyeret Qin Yichen, takut akan dorongannya, dan dengan diam-diam mentransmisikan, "Tuan Muda Qin, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya. Saya percaya bahwa dengan bakat bawaan Anda, cepat atau lambat nanti, seseorang dapat menginjak serangga bau ini dan mengambil kembali hartamu." Melihat sepasang saudara kandung, Qin Yichen cukup terharu. Sepertinya teman ini bisa berteman. Namun, langkah seperti itu, di mata Yin Xiao, seperti Qin Yichen masih ingin menawan dan tawar-menawar, dan tidak bisa menahan cibiran. "Nak, itu hampir sama. Jangan memimpikannya lagi. Saya di sini hari ini, Anda tidak bisa bersembunyi." Karena itu, Yin Xiao cemberut lagi. "Kamu tidak perlu khawatir tentang beberapa harta yang tidak bisa aku dapatkan. Saya mendengar bahwa Anda menelan seluruh pohon peri malam. Yakinlah, saya bisa mengeluarkannya sendiri." Penampilan Yin Xiao yang berbicara sendiri sepertinya menganggap Qin Yichen sebagai udara. Tetapi dia adalah penguasa takdir sebelumnya. Menyendiri dan jauh. Namun, tidak seorang pun di adegan ini yang merasa tidak pantas karena Yin Xiao memiliki kekuatan menyendiri dan jauh.